Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Pada pagi hari ini kita melakukan ibadah online GKI Cipinang Elok pada hari Minggu 11 Juli 2021. Ibadah kita pada pagi ini dilayani oleh pembawa firman oleh Pendeta Yesi Irawan dari GKI Kayu Putih, Majelis Tugas Penatua Adi, pemandu oleh Saudara Frans dan Ibu Widiarti, pemusik oleh Ibu Lisa. Kita juga dilayani pengisi pujian oleh paduan suara Priscilla, multimedia dan sound system oleh Penatua Yosef, Saudara Michelle, dan Saudari Livia. Warta Sakramen Baptisan Kudus Anak. Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok menimbang situasi dan kondisi COVID-19 di DKI Jakarta dan mengingat kejadian penyebarannya di lingkungan Cipinang dan sekitarnya, memutuskan untuk menunda pelaksanaan Sakramen Baptis Kudus Anak yang menurut rencana akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2021. Demikianlah warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita bersaat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu sekalian, dengan bangkit berdiri, kita mulai ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 1, Haleluya, Pujilah. Saudara-saudara, ibadah minggu ini terjadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Damai sejahtera bagi saudara-saudari, Tuhan menyertai saudara-saudari. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara, dalam sebuah pepatah bijaksana, ada yang mengingatkan kita demikian. Katanya, mulutmu harimaumu. Artinya apa? Kepada kita diminta untuk berhati-hati dalam bertutur kata. Di dalam Mazmur 34 ayat 14 dikatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama, kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, kami mohon ampun jikalau di dalam kehidupan ini, ketidakpercayaan kami, kekhawatiran kami, atau juga rasa bersalah kami terkadang menutupi suaramu. Kami sibuk mendengarkan suara dari dalam diri kami sendiri. Kami sibuk mendengarkan suara-suara negatif dari orang-orang di sekeliling kami yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kadang kami juga menggunakan mulut kami untuk menyatakan hal yang jahat, untuk menyakiti orang lain, untuk meluapkan kemarahan-kemarahan kami terhadap orang-orang yang kami kasihi, bahkan kepada orang yang belum kami kenal sekalipun. Tuhan, ampuni kami. Kiranya dalam rahmat dan belas kasihan, Engkau mengajarkan kami untuk berkata-kata dengan benar dan mendengarkan suara Tuhan yang lembut, yang mendamaikan, yang menenangkan, tapi juga terkadang menggelisahkan. Kami mohon pengampunan ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian kita bersama-sama bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Mazmur 32 ayat 5. Demikianlah bunyinya. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Umat dipersilakan untuk duduk dan mari kita bersama-sama pada saat ini kita akan berdoa memohon pimpinan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang mengasihi kami mohon penyertaan-Mu, pencurahan Roh Kudus-Mu bagi kami semua yang dinyatakan. Sehingga kami ya Tuhan rindu untuk mendengarkan sabda-Mu, sehingga hati kami terbuka untuk menerima sapaan firman-Mu, yang menguatkan tubuh, jiwa, dan roh kami, untuk melangkah di dalam jalan Tuhan. Tolonglah ya kami ya Tuhan, berikanlah kepada kami roh hikmat-Mu, jauhkanlah dari segala godaan yang mengganggu kami. Kami percaya bahwa ibadah ini terjadi karena kuasa Roh-Mu, dan kiranya Engkau juga yang menolong, agar tidak ada satupun gangguan yang dapat mengganggu kami, karena Engkau menjaga hati dan pikiran dan tubuh kami. Kami percaya ya Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada cinta yang dinyatakan. Kami percaya Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada firman yang kami dapat dengarkan. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Mari bersama-sama kita membaca Alkitab kita yang diambil dari Markus, Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus. Markus 6 ayat 14 sampai 29. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk membesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Sekalipun setengah dari kekayaanku, dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangatlah sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu
memberikannya pula kepada ibunya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau Bapak Ibu saat ini mungkin mendengar ada background di suara di belakang saya, yaitu seperti background suara motor, betul ya, gitu. Dan kita bisa mendengarkan. Dan ada sebagian orang-orang yang mungkin tidak memiliki kemampuan untuk mendengarkan karena difabilitas misalnya. Tetapi kadang-kadang tidak selalu orang yang punya pendengaran yang baik itu bisa mendengarkan dengan jeli suara Tuhan. Terkadang justru orang-orang dengan difabilitas dan lain sebagainya punya kepekaan yang lebih untuk mendengarkan suara Tuhan, gitu ya. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, ada nggak di antara kita yang pernah ngelamun? Pasti pernah ya. Rasanya setiap orang pasti pernah ngelamun gitu. Saya ingat saya kalau dulu misalnya lagi di rumah gitu ya, kadang-kadang saya suka ditegur sama mama saya, dibilang, jangan ngelamun aja gitu. Karena apa? Kapan orang menyadari kita ngelamun atau enggak? Itu biasanya saat kita misalnya nih ya, lagi ngobrol atau ada orang banyak di sekeliling kita lagi membicarakan sesuatu, tiba-tiba kita kayak skip gitu ya, kayak nggak nyambung dengan apa yang dibicarakan karena pikiran kita ada di tempat lain, betul ya? Nah, itu namanya ngelamun. Nah, karena saat kita ngelamun itu kita jadi tidak sadar akan apa yang sedang dibicarakan oleh orang, tidak sadar dengan apa yang ada di sekeliling kita gitu, realita apa, karena kita hidup di dalam pemikiran-pemikiran kita sendiri. Nah, ada yang menarik nih Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jadi kalau kita lihat dalam teks Alkitab kita di sini, kita melihat juga bahwa Raja Herodes di sini ada punya persoalan terkait dengan mendengarkan. Tahu dari mana? Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, kita bertanya-tanya siapa itu Yesus. Raja Herodes mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal, ya. Nah, kemudian orang sebagian bilang Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari orang mati gitu ya. Terus ada juga yang bilang dia itu Elia, yang lain mengatakan dia seorang nabi. Dan di sini Herodes yang mendengar itu berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Apakah benar Tuhan Yesus itu Elia? Apakah benar Tuhan Yesus itu Herodes? Dan yang kita tahu bahwa bukan ya. Tuhan Yesus itu bukan Herodes, Tuhan Yesus itu bukan Elia, Tuhan Yesus itu bukan Yohanes Pembaptis ya. Dan di sini kenapa Herodes bisa salah mendengarkan? Kenapa yang masuk di dalam hatinya itu adalah Tuhan Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis yang sudah kupenggal. Mungkin dia lagi ngelamun Bapak Ibu ya. Atau di dalam dirinya itu ada pikiran-pikiran lain ya. Biasanya orang kalau lagi ngelamun kan ada mikirin yang lain tuh ya. Jadi nggak fokus, nggak nyambung gitu, gagal fokus gitu. Nah, kira-kira kenapa? Nah, kalau kita baca teks pada ayat-ayat berikutnya, maka kita melihat bahwa ternyata Yohanes Pembaptis itu dibunuh oleh Herodes. Apakah sebenarnya Herodes ingin membunuh Yohanes Pembaptis? Kalau kita baca sebenarnya dia tidak ingin ya, gitu ya. Dikatakan di ayat 20, Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Walaupun dia tahu bahwa Herodias ya menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Nah, ini persoalannya.
Jadi di dalam diri Herodes ada rasa bersalah yang cukup kuat yang membuat dia tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Yang membuat dia tidak bisa mengenali Tuhan Yesus itu siapa. Karena dia tenggelam dalam rasa bersalah kepada Yohanes Pembaptis. Atau mungkin rasa takut, Bapak Ibu. Ya. Coba perhatikan, kalau kita lagi panik, kalau kita lagi takut, kalau kita lagi stres, itu kita susah membedakan yang mana suara Tuhan dan yang mana bukan. Betul ya? Kita blur sama sekali. Kenapa? Karena kita benar-benar terfokus pada satu titik, yaitu persoalan kita. Kita benar-benar terfokus pada satu titik, yaitu rasa bersalah kita. Kita terfokus pada satu titik, yaitu benar-benar merasa penyesalan yang amat sangat. Sebagai contoh, Bapak Ibu, mungkin dari antara kita saat ini yang merasa kesulitan mendengarkan Tuhan bicara apa kehendak Tuhan di tengah pandemi ini. Mungkin sebagian dari kita merasa bersalah, mungkin karena saya keluar dari rumah, kemudian saya bawa virus, maka orang tua saya sekarang kritis, orang tua saya sekarang meninggal, dan ini membuat kita tidak bisa mengenali suara Tuhan dan apa kehendak Tuhan di dalam penderitaan. Padahal Tuhan ada dan Tuhan hadir. Kita tidak bisa mendengarkan berita keselamatan dan damai sejahtera dari Tuhan. Karena kita terfokus pada rasa bersalah kita, karena kita terfokus mungkin pada rasa marah kita, atau rasa takut kita yang membuat kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan kalau tema kita pada hari ini, tema yang sungguh menarik, berbicara tentang pandai mendengar dan berkata-kata yang benar, maka tantangannya berat. Kenapa? Karena pandai mendengarkan itu artinya adalah bagaimana kita menyerahkan setiap rasa bersalah kita, bagaimana kita menyerahkan ketakutan kita, bagaimana kita menyerahkan rasa marah kita kepada Tuhan. Serahkan semuanya sehingga kita bisa mendengar dengan jelas apa kehendaknya di dalam kehidupan kita. Dan ini bukan sesuatu yang mudah, yang hanya bisa dilakukan karena pertolongan Tuhan. Karena siapakah kita yang bisa menghilangkan ketakutan itu? Karena siapakah kita yang bisa menghilangkan rasa bersalah? Hanya dalam pertolongan Tuhanlah kita bisa mengenali siapa Sang Juru Selamat itu sesungguhnya. Dan disinilah kita belajar pandai mendengar. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kehendak Tuhan, karena pertolongan Tuhan yang menolong kita bisa mendengarkan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika hari ini kita juga bicara mengenai berkata-kata yang benar. Berkata-kata yang benar itu challenge-nya banyak loh, ya. Kadang-kadang ada banyak orang yang berkata-kata itu tidak sesungguhnya, ya, nggak jujur, pakai politik gitu misalnya ya. Contohnya siapa? Kalau di Alkitab kita, contohnya ini adalah Herodias dan putrinya, ya. Kita lihat di sini kisahnya adalah ketika anak perempuan Herodes tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Lalu kemudian raja berkata, minta daripadaku apa saja yang kau ingini maka akan kuberikan kepadamu. Ya, ini sembrono Bapak Ibu ya, walaupun sama anak, sama pasangan gitu ya. Kalau kita ngomong kayak gini kayak Herodes, kita nggak tahu apa yang ada di pikiran orang. Ya, Herodes di sini menempatkan diri dia sebagai orang yang berkuasa, berkata-kata sebagai orang yang berkuasa. Padahal kita semua adalah hamba. Kita di dunia ini adalah cuma setitik debu yang Tuhan cintai.
Karena itu setiap kali kita berkata, kita juga harus bertanya apakah kalimat ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kalau kita lagi marah misalnya ya Bapak Ibu, atau kalau lagi kita senang banget itu yang gawat. Sebagai contoh, kalau mungkin lagi ribut di rumah bersama dengan pasangan atau dengan anak, kalau lagi marah itu kan omongannya nggak pernah disaring ya gitu ya. Yang penting emosi kita keluar gitu. Dan setelah berapa lama kita menyesal. Kadang-kadang begitu ya. Atau kalau lagi seneng banget nih kayak Herodes, jadi titik ekstrimnya satu di titik kemarahan, yang satu di titik senang. Kalau lagi seneng banget kayak si Herodes ini, dia menjanjikan apapun juga, tapi dia nggak menyangka bahwa ternyata yang terjadi adalah permintaan anaknya itu dahsyat. Anaknya menggunakan kata-kata yang jahat atas dasar apa yang ibunya sarankan. Dan ini kita melihat bahwa kehidupan keluarga itu juga begitu mengerikan karena anak-anak itu mencontoh apa yang orang tua sampaikan. Ya, tetapi jujur saja nggak ada orang tua yang perfect kan? Gitu. Tidak ada. Dan kita itu bisa melakukan kesalahan. Dan tidak ada yang menuntut kita menjadi orang tua yang sempurna. Yang ada adalah ketika kita bersalah, kita nyatakan bahwa kita memang salah. Ini dibutuhkan kerendahan hati. Kita belajar agar kita tidak menjadi orang yang kejam seperti Herodias. Kita juga belajar agar kita tidak berkata-kata dengan sembrono seperti Herodes. Tetapi setiap kali kita berkata, kita bertanya, Tuhan, jadilah padamu apa yang kau ingin aku ucapkan menurut kehendak-Mu. Saya percaya setiap hal yang dilakukan dalam kehendak Tuhan itu akan baik. Saya percaya pertolongan Tuhan pun dinyatakan. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita sekali lagi ingat dua pokok penting pada hari ini. Pandai mendengar dan berkata-kata yang benar. Pandai mendengar dengan apa? Dengan menyerahkan semua ketakutan kita, dengan menyerahkan semua rasa bersalah kita, dengan menyerahkan semua kemarahan kita kepada Tuhan, dan meminta agar Tuhan tolong aku agar aku bisa mendengarkan dengan jelas apa kehendak-Mu, sehingga aku mengenal siapa Engkau. Bukan Elia, bukan Nabi, tetapi Engkau Juru Selamat. Allah yang membawa damai. Dan kita belajar untuk berkata-kata benar. Tuhan, taruhlah pikiran-Mu dalam pikiranku. Taruhlah perkataan-Mu dalam mulutku, sehingga aku menyampaikan apa yang Engkau kehendaki. Sehingga ada banyak orang yang akan dipulihkan ketika mendengar aku berbicara. Itu semua bukan karenaku, tetapi karena Tuhan. Sehingga banyak orang yang merasa damai ketika mendengarkan aku bicara. Sehingga banyak orang merasa Tuhan hadir ketika aku menegur bahkan. Sehingga banyak orang yang hatinya akan terombang-ambing ketika berjalan di jalan yang salah dan mendengarkan apa yang aku sampaikan seturut kehendak-Mu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk pandai mendengarkan dan juga berbicara seturut kehendak-Nya. Amin.
yang rela memikul salib di Kalvari. Tak seorang seperti Dia bagiku, tak seorang seperti Yesus. Tiada sobat seperti Dia bagiku, yang rela memikul salib di Kalvari. Tak seorang seperti Dia bagiku, tak seorang seperti Dia bagiku, tak seorang seperti Dia bagiku. Jemaat Tuhan, marilah bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, kami pada saat ini kami berdoa untuk jemaat yang lansia. Kami berdoa untuk Ibu Dery, untuk Ibu Rianti, dan Ibu Betsy. Tuhan, kami percaya Engkau hadir dari sejak mereka ada dalam rahim Ibu sampai pada masa tua mereka. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi mereka. Kami percaya bahwa Engkau beserta dengan mereka di tengah segala pergumulan jasmani maupun batin yang sedang mereka alami. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk jemaat yang saat ini sedang ada dalam perawatan proses isolasi mandiri atau juga perawatan karena COVID-19 di rumah sakit. Tuhan, kami mohon, kasihanilah mereka. Berikanlah ketenangan, berikanlah kesembuhan, berikanlah nafas yang baik ya Tuhan, sehingga mereka merasakan pemulihan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau menolong bangsa kami. Engkau mengampuni bangsa kami. Engkau memulihkan bangsa kami. Tuhan, tolong juga setiap dokter maupun perawat yang berjuang di dalam melaksanakan tugas dan panggilannya sebagai tenaga kesehatan. Juga orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Juga orang-orang yang pada saat ini menjadi tukang pemakaman, tukang gali kubur, driver ambulans, dan semuanya Tuhan. Berikan kesehatan pada mereka. Sertai mereka. Kami percaya bahwa Tuhan akan melindungi mereka. Kami berdoa juga Tuhan mungkin bagi anggota jemaat maupun juga simpatisan yang pada saat ini merasakan kesulitan ekonomi terkait pandemi ini. Tuhan, berikanlah berkat-Mu, bukalah berkat-Mu,
Biarlah damai sejahtera Tuhan juga dirasakan. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang saat ini sedang berduka, untuk keluarga yang kehilangan saudaranya karena pandemi, karena sakit penyakit. Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kekuatan. Terkhusus Tuhan, berikanlah kekuatan kepada keluarga almarhumah saudari Yasinta yang baru saja Tuhan panggil pulang pada hari Rabu 7 Juli 2021. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan ketika kami harus menghadapi duka cita. Kami percaya bahwa semua kekuatan itu datangnya dari Engkau, Sang Pencipta langit dan bumi. Kami juga berdoa Tuhan untuk persidangan Majelis Klasis GKI Klasis Jakarta Timur yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli. Kiranya Tuhan menolong agar semua peralatan dan juga jaringan internet yang digunakan dapat Tuhan jaga, sehingga persidangan dapat berlangsung dengan baik. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir melampaui batasan ruang dan waktu. Kami berdoa juga Tuhan untuk gerejamu, Gereja Kristen Indonesia. Biarlah Tuhan menolong semua jemaat-jemaat yang saat ini juga sedang bergumul di tengah pandemi ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, terkhusus pada para majelis jemaat untuk menyelesaikan, untuk memberikan support kepada setiap anggota jemaat yang terdampak. Kami berserah penuh dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diajak untuk memberi pada Tuhan bukan karena kita kuat dan berlebih, tetapi karena Tuhan mengingatkan melalui Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan dapat dikumpulkan di rumah untuk selanjutnya dibawa ke gereja lalu dimasukkan ke dalam kotak di tata usaha gereja. Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan baik persembahan minggu, bulanan, syukur, perpuluhan, dan lain-lain dengan cara mentransfer ke rekening bank gereja. Umat diundang untuk bangkit berdiri, marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami senantiasa di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Engkau. Kami percaya Engkau yang akan mengolah dan mengelola persembahan ini melalui majelis jemaat
sehingga seluruh persembahan kami ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara menjadi pendengar yang baik dan bersikap bijaksana dalam berbicara. Demikianlah hal yang perlu kita perhatikan. Sebab Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kebaktian hari ini telah selesai. Mari Bapak Ibu kita bersatu dulu sejenak.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.